Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampaknya ke Indonesia? Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Presiden AS Donald Trump umumkan rencana penetapan reciprocal tariff atau tarif timbal balik ke negara-negara yang mengenakan bea masuk bagi produk AS. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Gedung Putih mulai melakukan negosiasi dengan sejumlah negara guna meletakkan dasar penerapan tarif. Meski rinciannya masih dalam proses finalisasi, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. There's going to be a lot more action on it today. We even started to have negotiations with other countries early this morning. I was doing that. Saat ini AS menerapkan rata-rata 2% tarif pada impor barang industri non-pertanian menurut perwakilan dagang AS. Ekonom melihat tarif timbal balik ini akan berdampak pada penetapan suku bunga acuan AS. The foreign tariffs are not inflationary for the U.S., but they do hurt U.S. exporters. It's going to be very tricky for the Fed to set interest rates in that world because these are shocks we don't normally see. So it'll be tricky for them to figure out what is going to be the effect of the retaliation, the tariffs, and then their retaliation on the U.S. economy. Very uncertain. A difficult job for the Fed. Memo Presiden ini bersifat tak mengikat dan butuh riset serta negosiasi lanjutan sebelum diimplementasikan. Belum ada jadwal pasti kapan tarif akan resmi diberlakukan. Sebelumnya, Trump umumkan keputusan untuk menetapkan tarif 25% untuk semua impor produk baja dan aluminium yang akan dimulai pada bulan Maret. Tarif ini akan berdampak pada pemasok baja utama Amerika Serikat seperti Kanada, juga Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan juga Jerman. Kanada juga mengekspor aluminium ke pasar Amerika. Analis menilai rencana tarif timbal balik ini akan bisa jadi pisau bermata dua bagi Amerika Serikat. Pada akhirnya negara-negara berkembang ini bisa jadi ke another scenario, bukan tarifnya turun, malah higher tariff terhadap Amerika Serikat dan secara diskriminatif ya, tapi kemudian mengundang China untuk masuk gitu kan, karena mereka melihat bahwa ya China merupakan sejawatnya yang juga sama-sama diberikan ancaman dagang ya oleh Trump. Di sisi lain, gaya kepemimpinan Trump yang dinilai lebih transaksional akan bisa jadi peluang bagi Indonesia. Karena kan gayanya Trump adalah gaya bilateral, bukan multilateral ya. Pastinya Indonesia pasti juga akan mendapatkan peluang untuk kemudian didekati juga ya, baik itu dari sisi POV yang negatif maupun positif. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 5,4% dibanding tahun 2023, menurut perwakilan dagang AS. KBRI Washington menyatakan pemerintah Indonesia dan AS terus melakukan pembahasan untuk meningkatkan perdagangan dua arah antara kedua negara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, sejak perjanjian Abraham ditandatangani pada tahun 2020 dan menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab, ada keinginan pemerintah Amerika Serikat dan Israel untuk memperluas ke Arab Saudi. Tapi keinginan Presiden Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina di Gaza ke Mesir dan Yordania bisa memperumit upaya ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump melontarkan keinginannya untuk merelokasi warga Gaza ke negara Arab di sekitarnya. Dalam salah satu kesempatan, ia ditanya soal kemungkinan reaksi dari Arab Saudi. No. The Saudis demanding a Palestinian state? No, they're not. Nope. Are they demanding a path towards a Palestinian state or any other recognition Everybody's of that demanding one thing. You know what it is? Peace. We want peace. We want people to stop being killed. But everybody's demanding one thing. Very simple, peace. Sebelum meletusnya perang Israel-Hamas, media ramai memberitakan proposal normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel sebagai perluasan Abraham Accords
atau Perjanjian Abraham. Perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab saat pemerintahan pertama Donald Trump. Trump is trying to do now in the context of the hostage deal and the push towards a mega deal with the Saudis, including normalization between Saudi Arabia and Israel, actually correlates almost 100% to the Biden plan. And any reasonable, fit Israeli prime minister, Israeli government would have grabbed on to this idea a long time ago. Meski gencatan senjata di Gaza memberi momentum baru pada upaya mendorong perluasan Abraham Accords, menurut pengamat isu relokasi Gaza ikut mempersulit realisasi proposal ini. That is unlikely to lead to a broader normalization between Israel and Saudi Arabia. What it is going to do is just continue this path of destabilization across the region that we've seen in the past 15 months with very little to show for it. Pemerintah Arab Saudi telah mengukuhkan kembali dukungannya bagi negara Palestina merdeka, dan normalisasi dengan Israel hanya bisa dilakukan dengan syarat berdirinya negara Palestina. Normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel juga dipersulit opini publik di masing-masing negara. Berbagai survei menunjukkan mayoritas warga Saudi menolak normalisasi dengan Israel. Angkanya hampir 70% dalam survei Doha Institute. Sementara 64% warga Israel menolak normalisasi dengan Arab Saudi bila mengharuskan Israel mengakui negara Palestina, menurut survei Jerusalem Center for Foreign Affairs. I guess there's hope that maybe, giving Israel the promise of relations with Saudi Arabia, which given its importance in the Arab and Islamic world, it would be a huge breakthrough diplomatically for Israel. And so the idea is that, well, if we can hold out this carrot, hold out this, promise, that might get Israel to finally compromise to give some form of statehood to the Palestinians. Pada saat yang sama, Stephen Zun mengamati pemerintahan Benjamin Netanyahu enggan berkompromi soal isu Palestina dan memilih opsi militer karena merasa mendapat dukungan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Presiden Donald Trump bertemu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan memperbaharui usulannya agar Gaza dikosongkan dari penduduknya. Meski tetap menolak usulan ini, Raja Yordania menegaskan kembali komitmennya para pemimpin di kawasan tersebut untuk menuntaskan konflik di Gaza. Saat menerima Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berusaha meyakinkan Yordania dan negara Arab lainnya mengenai proposalnya merelokasi warga Gaza. The Palestinians or the people that live now in Gaza will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. Because I've been watching this for so many years. It's nothing but trouble. Yordania dan Mesir telah secara terpisah menolak pemindahan warga Gaza ke masing-masing negara. Menurut seorang pakar Timur Tengah di George Mason University, Kerajaan Yordania memiliki sejarah problematis dengan pengungsi Palestina dan tak ingin terkesan membantu pemindahan warga Gaza. I think King Abdullah went into that meeting hoping to make Trump understand that this question of Palestinians coming out of Gaza into Jordan is an existential question for Jordan. Tapi Raja Abdullah mengatakan akan terus bekerja sama mencari solusi bersama Amerika dan sekutu Amerika Serikat lainnya di Timur Tengah seperti Arab Saudi. We have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how to make this work in a way that is good for everybody. Dalam kesempatan itu, Trump memuji langkah Yordania dan berbalik dari ancaman sebelumnya untuk membekukan bantuan ke negara Arab yang tak mau menerima warga Gaza. Pertemuan Presiden Trump dengan Raja Abdullah dilakukan pada saat terjadi kemandekan dalam pembebasan sandera oleh Hamas sebagai bagian implementasi fase pertama gencatan senjata dengan Israel. Trump kembali mengancam akan bertindak tegas bila Hamas tak melepas sandera selebihnya dalam fase pertama hingga tenggat waktu Sabtu siang.
Israel dan Hamas sama-sama menuduh pihak lawan telah melanggar gencatan senjata. Sementara ada juga kekhawatiran Hamas memanfaatkan jeda pertempuran untuk kembali membangun kekuatan. I think they have concerns about Hamas once again reorganizing itself. We know that police forces in Gaza, which are connected to an interior ministry that's controlled by Hamas, have been very prominent on the streets, and Israel probably suspects that some of these police forces are militants affiliated with Hamas. Pengamatan serupa diungkapkan Stephen Hanke, ekonom Johns Hopkins University yang dulu juga penasehat pemerintahan Ronald Reagan. The Western policy has been a complete failure. The Israeli policy with regard to Gaza has been a complete failure because the objective was to wipe out Hamas. Well, it's clear Hamas is not wiped out. And who's financed a lot of this? The United States. And who's going to finance the rebuilding? The United States will fund a lot of it. Meski mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza saat rekonstruksi, Presiden Trump juga mengatakan akan merangkul negara-negara di kawasan untuk membiayai rekonstruksi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKASP DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam APA membuat resolusi penolakan terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengosongkan jalur Gaza dari penduduk Palestina. Hal tersebut disampaikan Syahrul saat mengikuti KTT ke-15 Asian Parliamentary Assembly yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada Rabu lalu. Dalam konferensi tingkat tinggi ke-15 Asian Parliamentary Assembly atau APA yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, BKSAP DPR RI menolak tegas rencana Presiden Amerika terpilih Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat mengusulkan negara-negara yang tergabung di ASEAN Parliamentary Assembly untuk membuat resolusi penolakan terhadap rencana Donald Trump yang akan mengosongkan jalur Gaza dengan alasan pembangunan. Menurutnya rencana ini melanggar kedaulatan sebuah negara dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. APA ini atau ASEAN Parliamentary Assembly ini membuat resolusi yang khusus tentang Palestina dan di dalam resolusi itu harus membunyikan bahwasanya anggota parlemen Asia menolak rencana Donald Trump untuk mengeluarkan penduduk Gaza dari Gaza atau penduduk Palestina dari Palestina dengan alasan apapun, mau alasan membangun dan segala macam. Karena ini adalah politik Donald Trump yang sangat-sangat tidak menghormati kedaulatan sebuah negara atau rakyat yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka kita Indonesia tadi memberikan speech-nya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Palestina dan kita sampaikan bahwasanya ini tidak boleh dibiarkan. Kita parlemen Asia ini harus kompak. Dari Baku, Azerbaijan, Andre TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani instruksi presiden pada Senin 10 Februari lalu, melarang pemerintah federal menggunakan sedotan kertas. Kebijakan ini membatalkan ambisi pemerintahannya sebelum untuk beralih ke kemasan bebas plastik. Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang mendukung pemakaian sedotan plastik 10 Februari lalu. Ini berkebalikan dari upaya pemerintahan sebelumnya untuk mulai kurangi sampah plastik. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay. Impres ini dapatkan beragam reaksi. Sebagian pelanggan setuju atas alasan kepraktisan penggunaan sedotan plastik. Drink my margarita with a paper straw, but before I finished my drink, it was already destroyed. Horrible in your mouth. I think he's not going to save the world of straw. That's my opinion. I mean,
if you want to enjoy your drink, you want to drink it with the straw. The paper straw is just melting in your mouth like a toxic paper in your body. Nah, di restoran-restoran New York masih lumrah ditemukan sedotan plastik seperti yang saya temukan di restoran di kawasan East Village ini. Impres dari Presiden Donald Trump ini juga kemudian membatalkan upaya dari pemerintahan sebelumnya Joe Biden yang ingin mengurangi sedotan plastik dan juga sampah plastik sekali pakai lainnya secara bertahap hingga tahun 2035. Peralihan sedotan plastik ke sedotan kertas adalah bagian dari kampanye lingkungan yang mengkhawatirkan dampak buruk dari sampah plastik. Sampah plastik butuh 200 tahun untuk terurai, menurut LSM Lingkungan World Wildlife Fund. Plastic production is on track to double by 2040. That means more toxic chemicals in the environment, in our bodies. It means more climate change. It means more plastic waste in the ocean. Impres Trump kali ini ditentang oleh kelompok pro lingkungan. This is a very small part of a broader anti-environmental agenda out of the Trump administration. They are very committed to increasing the drilling for fossil fuels. They are appointing people at the Federal Environmental Protection Agency who used to work for the chemical industry, the fossil fuel industry. Pemerintahan Trump juga telah bawa Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris, langkah yang juga sempat diambilnya pada jabatan periode pertamanya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir akibat perebakan flu burung yang akibatnya harga telur melonjak dan beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan. Beragam kiat pun dilakukan untuk menyiasati tingginya harga telur oleh pembeli, penjual, hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I going to have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not only the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here for 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif. Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know have $12 for dozen eggs. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April. And then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing. Because I can tell you, based on the reaction of my customers, that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam petelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turunnya harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan tetap menghidupi usaha agrikultur mereka. Apakah berternak atau bercocok tanam? Banyak yang akhirnya beralih ke agrowisata yang banyak diminati sejak pandemi COVID-19. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022, yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu, sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.